Oke teman-teman, kita udah sampai di part 4 atau di learning objective 5 di bagian terakhir dari chapter 12. Nah, sekarang kita ngomongin mengenai research and development cost. Di mana research and development cost itu sebenarnya bukan intangible asset itu sendiri ya teman-teman. Tapi dia adalah cost yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan sebuah paten atau sebuah copyright atas produk baru gitu ya. Nah, bisa atas sesuatu yang baru, bisa jadi produk, bisa jadi proses, ide, formula, komposisi atau literasi kerja gitu ya. Nah, jadi intinya research and development ini bukan intangible assetnya, tapi dari research and development dia akan menciptakan paten, dia akan menciptakan copyright untuk produk-produk di bawah ini atau something new yang di bawah ini ya teman-teman. Jadi balik lagi research and development itu adalah prosesnya, proses untuk menghasilkan paten atau copyright ya. Nah nanti yang akan menjadi intangible asset itu adalah si paten dan copyrightnya ini dan akan di-treat seperti yang sudah kita bahas di part 1 sampai part 3. Nah, di perusahaan ada beberapa perusahaan yang sengaja untuk mencadangkan sekian persen dari penjualannya itu adalah untuk R&D ya. Karena ketika sebuah perusahaan apalagi di perusahaan manufaktur dan mereka melakukan R&D yang cukup banyak, maka mereka akan menciptakan sesuatu hal yang baru gitu. Nah, ini adalah beberapa mungkin yang kalian tahu ini kayak Johnson Johnson dari total penjualan dia mencadangkan atau dia mengeluarkan biaya R&D-nya itu adalah sekitar 11,44%. Dan ini yang paling besar yang bisa kita lihat adalah Roche. Nah, dia jualannya 51,9 dan dia mengeluarkan biaya research and development sekitar 20,81% atau hampir 21%. Nah, di sini teman-teman sama seperti yang tadi kita udah bicarakan, ketika dia research, semuanya itu akan masuk ke dalam expense. Ketika dia development, dia bisa masuk ke dalam expense, bisa tidak masuk ke dalam expense. Dan kapitalisasi akan dimulai ketika project itu udah cukup prosesnya udah cukup jauh ya. Nah, dan sudah ada kelihatan economic benefit-nya dari R&D tersebut gitu. Atau bisa disebut project itu udah economically viable atau sudah mulai bisa dirasakan. Nah, karena kenapa teman-teman? Ketika proses research ini kan masih kemungkinan gagal besar banget karena kamu masih research gitu ya. Nah, ketika researchnya udah selesai kita akan masuk fase development. Ketika masuk fase development pun awal-awal pasti kita kemungkinan gagal masih cukup besar ya. Jadi makanya kenapa di fase-fase awal atau di hari-hari awal ketika kita melakukan development itu biayanya masih bisa kita expand-kan. Karena kita masih belum bisa melihat benefitnya. Oke. Tapi ketika sudah dirasa cukup jauh, dirasa cukup terlihat, oh ini kayak proyeknya bakal berhasil nih. Ini kayaknya proyeknya udah mulai kelihatan nih bentuknya dan lain sebagainya. Nah, itu dari titik situlah akan mulai bisa dikapitalisasi cost-nya sehingga nanti akan muncul cost untuk si development ini ya. Nah, sekarang kita lihat fasenya research tuh kayak apa, fasenya development kayak apa. Research itu kalau di sini ya dibilang original and planned investigation. Jadi masih investigasi undertaken with prospect and gaining new science and technological new knowledge and understanding. Jadi kita ngomongin di sini kita masih mencari informasi ya. Di sini kita masih mencari informasi. Mencari informasi sesuatu yang baru gitu. Teknologi yang baru kayak atau perspektif yang baru dan lain sebagainya. Nah, biasanya yang dilakukan itu adalah laboratory research atau untuk mendapatkan sesuatu informasi yang baru gitu ya. Nah, jadi di fase research ini kita
kita mencoba untuk mendapatkan informasi-informasi, kita kumpulin informasi-informasi, terus nanti kita baru akan mulai develop gitu. Mulai melakukan sesuatu. Nih, application, research finding, or other knowledge to a plan or design the production of new sustainability improvement material. Jadi di sini material, device, product, process, system, service before it start commercial product. Nah, kalau di sini kita nyari informasinya kira-kira apa yang baru yang bisa kita lakukan gitu ya. Contohnya kalau misalnya zaman dulu mungkin nggak ada tuh yang namanya lotion nyamuk atau lotion mengusir nyamuk yang ada wangi lavender, ada wangi jeruk dan lain sebagainya. Ya wanginya lotion pengusir nyamuk itu ya cuma satu macam gitu. Tapi karena adanya research, oh ternyata nyamuk itu nggak suka juga sama bau jeruk. Nyamuk itu nggak suka juga sama bau lavender dan lain sebagainya. Nah, akhirnya dilakukanlah development untuk bisa melihat develop produknya, wangi-wangiannya, terus dites dan lain sebagainya. Sebelum nanti dia bisa jadi produk yang siap untuk dijual, gitu ya. Nah, jadi di sini udah mulai ada proses, teman-teman. Oke, proses pembentukan dari proses yang dilakukan itu adalah dari informasi yang didapat. Nah, kalau dari contohnya itu adalah konseptual konseptual formulating ya. Habis itu desain dari possible product, proses alternatif, construction dari prototype. Ini bikin kayak produknya itu dicoba dulu, diuji coba gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Jadi di sini tuh itu suatu proses. Ya, sekali lagi kalau development itu kita ngomongin proses, research itu kita lagi nge-guide information ya. Kita melakukan apa sih namanya kayak penelitian, kayak untuk dapat informasi dan lain sebagainya. Nah, nanti dari informasi itu kita proses. Apakah bisa kita jadikan produk gitu ya. Accounting for research and development activity. Nah, kalau di sini, cost yang akan masuk dalam R&D activity itu adalah material udah pasti, peralatannya iya, fasilitas iya. Kalau kita ngomongin material berarti nanti bahan-bahan apa aja bakal kita perlukan, alat-alat apa aja kita perlukan, terus fasilitas apa aja misalnya kayak kita perlu laboratori dan lain sebagainya. Terus orang-orangnya, terus habis itu purchase intangible, pembelian eh, ngomongin masalah nanti ketika sudah jadi kita ngomongin masalah bagaimana kita mempatenkan itu, bagaimana kita mengcopyright tersebut. Terus kontrak service, habis itu indirect cost ya. Jadi ini adalah biaya-biaya terkait dengan R&D. Nah, ini ada eh, beberapa contoh dari R&D dan accounting treatment ya, apakah dia akan dimasukin ke dalam expense ataukah dia akan dimasukin ke dalam uh, capitalization itu ya, atau dikapitalisasi. Yang pertama itu adalah construction large range research facility for use in current and future. Kita membuat lab. Oke, di sini kita ngebuat lab research. Oke, ngebuat lab research itu dia akan masuk ke dalam kapitalisasi. Kenapa? Karena ini ngomonginnya bukan intangible asset, tapi fixed assetnya. Karena kita beli tanah, terus kita bangun. Oke, nah kan kita kapitalisasi, terus kita depreciation, masuknya ke R&D expense. Ya, kenapa di R&D expense? Karena dia akan masuk ke ranahnya R&D, gitu ya. Dia bakal jadi fixed assetnya, tapi fixed assetnya R&D. Makanya dia akan didepresiasi sebagai R&D expense. Acquisition of R&D equipment for use in current project only. Nah, kalau misalnya kita beli R&D equipment yang bakal cuma bisa dipakai satu kali, untuk saat itu doang, kita akan expand kan sebagai expand R&D. Okay?
acquisition atau pembelian dari mesin for use in current or future R&D project. Kayaknya sih ini bakal dikapitalisasi. Kenapa? Karena ini ada kata future. Kalau cuma bisa dipakai sekali, kita akan bisa langsung masukin dia ke dalam expense. Ya, karena dia ada kata future, current and future, berarti kita kapitalisasi, terus kita depresiasi sebagai R&D expense. Sama kita dia. Berarti ini kurang lebih sama nih. Kayak gini. Oke. Anggapannya ketika dia bisa bermanfaat lebih dari 1 tahun, akan kita kapitalisasi. Khusus untuk pembelian alat, pembelian dari apa namanya kayak model fixed asset ya. Tapi khusus untuk R&D, makanya dia akan masuk ke R&D expense. Purchase material for use on current and future. Nah, kalau current and future masuknya ke inventory, allocate to R&D project, expand as consume. Maksudnya gini, jadi kita akan masukin karena ini dibilang material dan untuk future, berarti kita kapitalisasi tapi masuknya ke inventory. Nah, terus bakal kita alokasiin kepada project dan diekspekkan sesuai dengan berapa yang dia pakai. Oke, berarti anggapannya gini teman-teman. Kita masukin dulu ke inventory, kalau dia pakai baru kita expand-kan. Dan expand sesuai dengan project R&D-nya. Ya. Nah, salary for research staff designing new laser bone scanner. Salary untuk si staff penelitinya untuk membuat sebuah laser tulang yang baru gitu ya, laser scanner tulang baru. New laser bone scanner. Scanner tulang yang baru. Maksudnya kayak alat scanner, tapi scanner ini adalah untuk tulang dan ini adalah desain yang terbaru gitu ya. Nah, dia akan masuk ke expense. Kenapa? Karena dia salary. Kayak ngomongin salary pasti langsung sekali doang ya. Kalau terkait dengan 1 kali jalan, biasanya akan masuk ke dalam si expense langsung. Research course incurred under construct with new Harrison and billable monthly. Kayaknya ini sih record as receivable. Oh, karena ini research cost yang di bawah kontrak, di mana ini bisa di apa ya istilahnya kayak di tagih ya, ditagih secara monthly karena ini ngomonginnya kita punya kontrak dengan perusahaan lain. Record as receivable. Oke, terus material, labor, overhead cost, prototype laser, economics, valuability not yet received. Not yet achieved. Pasti. Kenapa? Di sini ada kata economics, viability not achieved. Berarti di-expand kan ya teman-teman. Oke, jadi intinya balik lagi, apakah dia udah kelihatan economics viability-nya apa belum? Kalau dia ngomongin masalah masalah development, karena ini ngomongin development nih. Cost of prototype, ya, prototype itu kan development. Nah, tapi karena belum ada economics variable viability-nya, makanya dia akan masuk ke expense, ya. Terus cost testing, prototype, and design. Nah, ini pasti juga masuknya ke expense. Kenapa? Di sini dikasih tahu economics viability not yet achieved. Legal fee to obtain patent on new machine scanner. Kapitalisasi. Nah, kenapa dibilang di sini legal fee to obtain? Berarti anggapannya ya, kalau saya bikin, pasti ini produknya udah jadi. Kenapa udah jadi? Karena kamu udah bisa mengajukan paten. Nah, pasti akan dikapitalisasi sebagai paten dan amortize overhead as part of COGS manufacture. Ya, akan diamortisasi ke overhead sebagai COGS dari biaya manufacture ya. Executive salary pasti expensive. Karena eksekutif nggak ada hubungan sama research ya. Nah, makanya dia bilang operating expense. Cost of marketing research to promote. Nah, kalau ini kayak operating. Benar kan? Kenapa operating? Karena di sini marketing. Marketing nggak ada hubungannya sama research ya. Dia sendiri. Marketing ya marketing. Walaupun dia mempromosikan
new laser scanner yang baru itu, gitu ya. Tapi tetap aja dia akan masuk operating expense. Terus engineer cost incurred to advance scanner to full production stage. Nah, ini ada kata nih. Ini kan dia udah mau bikin full produknya kan. Nah, terus ada economic viability. Pasti ini dikapitalisasi. Nah, expense as operating expense, kapitalisasi as R&D. Eh, kapitalisasi as R&D. Terus habis itu kalau misalnya ada biaya lain, ya, dia akan di-expand-kan ke dalam operating expense. Oke. Oh, ini bisa dua cara teman-teman. Bisa mau di-expand-kan ke dalam operating expense boleh, mau dikapitalisasi ke R&D boleh, maksudnya gitu ya. Nah, kenapa? Karena ini engineering cost. Jadi anggapannya kayak kamu ngebayar si engineer-nya. Tapi biasanya pasti perusahaan akan lebih memilih untuk kapitalisasi sih. Cost of successfully defending patent on laser. Ini udah pasti sih masuk biaya paten sih. Kapitalisasi as paten. Oke. Commission salary, commission to sales, staff marketing. Pasti expense, operating expense. Kenapa? Commission yang nggak ada hubungannya sama research. Sehingga dimasukkan ke operating expense. Oke. Nah, itu adalah biaya-biaya guys yang bisa kita identifikasi. Nah, kita identifikasinya berdasarkan apa sih? Berdasarkan dari pertama, stage-nya di mana? Apakah dia masih research ataukah dia sudah development? Itu sudah jelek banget ya sebentar ya. Nah, ketika dia sudah development pun akan dilihat apakah economics viability-nya udah terlihat atau belum. Oke. Nah, kalau research bakal dilihat apakah dia akan bisa dipakai hanya sekarang, current, oke, current atau current and future. Nah, biasanya terkait sama si future-nya ini sih, karena kan ketika kita membeli sesuatu dan itu akan kita pakai berulang kali, nah itu akan dikapitalisasi, ya. Kapitalisasinya itu dan kita expense-kan ke dalam research and development. Oke, kayak tadi contohnya gedung. Kamu beli gedung, satu gedung tapi untuk dipakai sebagai lab. Nah itu kan ada future benefit-nya juga. Jadi kita nggak bisa langsung expand-kan sekarang. Kita expense-kan bertahap. Oke, kita expense-kan bertahap, tapi akan tetap di-expense sih. Ya, oke. Kita lanjut lagi teman-teman. Oke, cost similar to R&D cost. Ya, yang mirip dengan R&D cost itu adalah startup cost untuk new operation, initial operating loss, advertising cost. Apa? These costs are expense as incurred similar to accounting for R&D cost. Jadi kalau misalnya kita bikin startup baru ya, baru memulai satu operation yang baru, kita biasanya akan mengexpensekan seluruh yang terjadi gitu ya. Kenapa? Karena kemungkinan gagal masih besar. Oke. Nah, kalau misalnya kita punya operating loss yang baru, kita juga expand-kan langsung. Kenapa? Karena yaitu ketika kamu apa ya baru rugi, kamu melakukan satu kegiatan terus baru rugi, kamu masih boleh untuk mengexpandkan dia sama kayak R&D cost. Sama kayak R&D cost ya. Terus itu advertising juga sama. Oke. Nah, ini contohnya bisa kalian lihat sendiri ya teman-teman.
atau kita kerjakan bersama deh. Ya, oke. Di sini ada contoh, compute the amount to be report as research and development expense. Berapa sih nilai yang bakal dicatat sebagai research and development expense? Pertama, cost equipment acquired that will have alternative use in the future. Uh, jadi kita bakal, yang kapan ini yang pertama, kita beli equipment, tapi yang bakal dipakai untuk masa depan. Berarti 330 ini akan kita kali dengan, kita bagi, bukan kita kali ya. Kita bagi dengan 5 tahun. Ya, sehingga dapat segini. Berarti di mana 330 bagi 5 tahun. Oke. Nah, terus yang kita expandkan sekarang ya. Material consume ini udah pasti langsung masuk semua. 59. Consulting fee paid to outsider project. Ini juga pasti langsung 100.000. Person cost involved in R&D project. Ini juga pasti langsung. Oke. Indirect cost reasonable allocate to R&D project. Ini juga pasti langsung. Nah, terus yang terakhir ini, dia bilang material purchase for future research project. Dia beli material untuk research yang akan datang. Ya, pasti ini nggak bakal masuk. Kenapa? Karena ada kata future. Kita nggak pakai sekarang. Kita nggak boleh expandkan dia sekarang. Jadi, total yang kita expandkan adalah 403. Itu ya teman-teman ya. Jadi, hati-hati untuk pengekspandan dari masing-masing item. Walaupun kamu tahu itu udah expense, tapi hati-hati ketika terkait dengan masa yang akan datang. Contohnya ini satu, ini dua. Nah, dia kan nggak langsung di-expand kan teman-teman, nggak langsung semua. Contoh 330 ini udah pasti jadi expense. Kenapa? Kita beli equipment. Tapi karena dia pakai untuk masa depan juga, kita nggak boleh expanding langsung 330. Kita harus bertahap. Oke, selama 5 tahun. Nah, untuk apa namanya? Untuk disclosure-nya di sini dia masukin ke research and development. Oke, research and development expense besar sekian. Ini adalah income statement. Oke. Oke. Berarti research and development sudah selesai sampai di situ, teman-teman. Dan chapter 12 kita sudah selesai kita bahas. Ya, jika ada pertanyaan terkait dengan materi chapter 12 ini, boleh silahkan kalian tanyakan di forum atau kalian tanyakan langsung di komen di bawah ya, teman-teman. Oke, so sampai segitu dulu. Kita ketemu lagi nanti di chapter 13 minggu depan. So, see you next week, guys. Bye-bye.